Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Halo citizen. Kali ini saya mau bahas tentang kasus Lee Hao, seorang psikopat yang menyekap 6 wanita di ruang bawah tanah. Lalu ia jadikan sebagai budak seks, tepatnya di Provinsi Henan, Cina. Nah, Lee Hao ini merupakan seorang pemadam kebakaran. Singkat cerita, setelah dia menikah dan mempunyai anak, akhirnya Lee Hao memutuskan untuk pindah tempat tinggalnya ke sebuah, ya bisa dibilang pedalaman lah, pokoknya jauh dari keramaian kota. Pada tahun 2009, saat dia pindah ke tempat pedalaman itu, akhirnya si Lee Hao ini memutuskan untuk membangun 2 bangunan rumah sekaligus, yang dimana antara jarak rumah satu dan yang lainnya ini cukup berjauhan. Dan tentunya rumah yang satunya ini ia rahasiakan nih dari istrinya. Dan di rumah yang ia rahasiakan dari istrinya ini, Lee Hao membangun sebuah ruang bawah tanah. Saking tersembunyinya nih ruang bawah tanah ini, buat masuknya aja itu harus masuk ke lubang yang dimana cuman muat 1 orang. Ruang bawah tanah tersebut hanya berukuran 3 kali 3 meter. Dan isinya ya cuman TV, dapur mini, kasur. Pokoknya untuk keberlangsungan hidup di ruang bawah tanah ini nih. Nah, udara yang di ruang bawah tanah ini hanya berasal dari sebuah pipa yang Lee Hao buat sendiri nih. Pokoknya hebat banget deh ini si Lee Hao ini. Udah bangun ruang bawah tanah. Pokoknya perlengkapannya semua sudah dipersiapkan matang-matang. Nah, jadi si Lee Hao ini kenapa membangun ruang bawah tanah? Karena ia mempunyai ide untuk membuat sebuah sex tape dan prostitusi yang dijual secara online. Jadi sex tape ini semacam konten pornografi yang dijual ke situs-situs tertentu untuk menghasilkan duit. Dia pun merekrut wanita yang akan dijadikan artis untuk sebuah video prostitusinya. Lee Hao melakukan observasi ke berbagai tempat nih, kayak salon plus-plus mungkin, klub-klub malam atau hiburan-hiburan malam lainnya. Pokoknya tempat-tempat yang banyak wanita yang sekiranya mungkin bisa dia ajak kerjasama nih. Nah, buat meyakinkan para wanita yang diajak kerjasama sama si Lee Hao ini menawarkan sebuah mimpi. Dia mengatakan bahwa mereka tuh nggak perlu pergi ke sana ke sini menjual dirinya. Mereka itu hanya perlu syuting gitu di depan kamera. Dan Lee Hao memberikan sejumlah uang, ya bisa dibilang uang ini kayak DP gitu. Lalu ia mengiming-imingi kalau dalam pekerjaan ini wanita tersebut akan mendapatkan uang yang lebih banyak. Akhirnya para wanita ini setuju dan mau bekerja sama dengan Lee Hao, yang tentunya pekerjaan ini akan dilakukan di ruang bawah tanah yang Lee Hao bangun. Lee Hao akhirnya mendapatkan 6 wanita nih. Dan untungnya bagi si Lee Hao, karena wanita ini wanita malam, jadi dengan hilangnya mereka tidak akan terlalu menjadi sorotan nih di orang-orang sekitarnya. Janji tinggal janji, 6 wanita tersebut tidak mendapatkan pekerjaan seperti yang sudah disepakati dengan Lee Hao sebelumnya. Mereka malah disekap dan dijadikan budak seks. Lee Hao memaksa mereka untuk melakukan adegan seksual, lalu direkam dan diperjualbelikan dalam sebuah situs porno. Selain dalam video porno, mereka juga dipaksa oleh Lee Hao untuk berhubungan seksual dengan laki-laki lain. Si Lee Hao ini selain jadi produser, jadi muncikari, sebenarnya multi talent, cuman salah caranya. Pokoknya 6 wanita ini total 21 bulan disekap di dalam ruang bawah tanah. Nah, si Lee Hao membunuh salah satu dari 6 wanita karena salah satu wanita ini mencoba memberontak. Akhirnya wanita ini pun dibunuh oleh Lee Hao. Dan yang lebih parahnya lagi, si Lee Hao ini menyuruh salah satu wanita untuk membunuh tahanan lainnya, atau dia akan diancam untuk dibunuh jika tidak menuruti perintah si Lee Hao. Setelah pembunuhan selesai, 4 wanita inilah yang disuruh Lee Hao untuk membereskan 2 mayat yang telah dibunuh tadi. Dan semuanya dilakukan di dalam basement itu sendiri. Jadi bukan cuma tempat prostitusi, tapi basement itu juga kuburan. Pokoknya singkat cerita, kasus ini pun terungkap setelah salah satu wanita ini berhasil kabur saat melayani orang lain. Akhirnya wanita ini pun segera melaporkan kepada pihak kepolisian dan membeberkan semua peristiwa kejadian yang telah terjadi di dalam basement itu. Polisi menemukan 2 wanita yang telah tewas tadi pada tahun 2011 bulan September tepatnya. Nah, 3 korban Lee Hao juga didakwa atas 2 pembunuhan lainnya. Akan tetapi pengadilan melihat kembali atas dakwaan tersebut karena mereka didasari atas ancaman dari Lee Hao. Salah satu wanita dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan sisanya dilakukan hukuman percobaan. Untuk Lee Hao sendiri,
ia dijatuhi hukuman mati pada tahun 2014. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini dalam bahas ini, itu episode ketiga. Kalau kalian punya requestan gitu untuk cerita-cerita bahas yang lain, kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, cukup sekian dari Relaxis, Indonesia Negara Alam. Wassalamualaikum.